Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Hidayah Molaf Channel, channel yang mengedukasi dan menghibur. Dan di kesempatan siang ini kita akan kembali membahas tentang Alkitabiah ya, segala hal yang berhubungan dengan Alkitab, dengan wartawan Injil ya, dengan Bang Frans Donald dari wartawan Injil. Dan selamat siang Bang Frans Donald dari wartawan Injil nih, dari channel wartawan Injil. Nggak ada suaranya Selamat Bang, kok siang. hilang? Selamat siang, oke. Jadi khusus untuk membedah Alkitab saya undang Bang Frans Donald ini karena saya rasa Bang Frans Donald ini sangat mengerti dan cukup ini ya, cukup bisa menjelaskan tentang pengajaran yang ada di Alkitab. Ya, karena sesuai namanya juga ini wartawan ya, mewartakan apa yang ada di Alkitab atau Injil ya. Oke. Jadi untuk tema kita hari ini adalah tentang ini ya, kata-kata yang kadang-kadang orang berpikir nih kata umpetan, padahal ini kata-kata yang sesuai dengan Alkitabiah juga ya, masalah kata bajingan, anjing, dan ular beludak ini ya. Ini kata-kata yang kesannya itu kasar sekali, tapi sebenarnya benar-benar tertulis di Alkitab ya Bang ya? Iya, betul sekali. Jadi memang kan ini sudah mulai ya, sudah mulai. Udah. Ya, baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat kesempatan ini. Buat yang berbahasa Arab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang berbahasa Ibrani, Shalom Aleichem. Ya, salam sejahtera buat semuanya. Baik, sahabat-sahabat, dan terima kasih Bang Julius atau Mas Julius ya. Jadi memang ketika kita berbicara Alkitab, ini saya berikan pengantar dulu ya. Ketika kita bicara Alkitabiah, maka kita harus memahami betul istilah-istilah yang ada di dalamnya. Kalau tidak nanti bisa kacau ya. Satu contoh saya kasih istilah yang gampang yang sering saya bahas dengan Bang Julius juga beberapa kali saya bahas. Misalkan istilah God atau Allah dengan istilah kurios atau Tuhan atau Tuhan yang ada di Alkitab. Jika memahami dua istilah itu aja masih belum paham atau masih salah-salah, keliru-keliru, akibatnya fatal. Ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas bahasa yang lain. Bahasa Alkitab atau istilah yang ada di Alkitab yang menyebut tentang adanya orang bajingan. Itu tertulis jelas di dalam Kitab Bilangan 11 ayat 4 terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Kemudian ada juga istilah-istilah seperti binatang. Jadi satu hal penting yang harus dipahami, kalau orang mau berbicara tentang kekristenan, ya harus memahami betul istilah-istilah yang ada di dalam Alkitab. Dan istilah binatang ya itu sangat Alkitabiah. Ya. Yesus sendiri disebut sebagai singa. Singa dari suku Yehuda. Iblis juga disebut singa, singa yang mengaum. Ya, di Perjanjian Lama juga ada dalam kitab Bilangan kitab Daniel ya, simbol-simbol binatang. Nah, kemudian orang Kristen sendiri di dalam Alkitab diidentikan atau disimbolkan dengan domba. Kristen yang palsu atau murid Yesus yang palsu disimbolkan dengan kambing. Nah, jadi hal-hal seperti ini harus dipahami dulu. Kristen sejati domba, Kristen palsu kambing, Yesus singa. Yesus juga disebut anak dombanya Allah. Iblis juga disebut ular, ular beludak atau ular tua. Nah, kemudian guru-guru palsu. Kalau tadi Kristen disebut sebagai domba, Kristen palsu sebagai kambing, maka orang-orang atau pribadi-pribadi yang membahayakan domba-domba ini, yaitu guru-guru palsu, disebutnya sebagai apa? Ada disebut sebagai serigala, ular beludak. Ya, jadi kalau namanya domba di padang gitu ya, lagi digembalakan, binatang-binatang yang membahayakan domba bukan kecoa, bukan buaya, bukan apalagi burung elang, bukan. Maka guru-guru palsu tidak disebut sebagai buaya, bukan ya. Meskipun buaya itu berbahaya juga, tetapi disebut sebagai apa? Serigala, ular beludak, anjing, anjing buas, dan sebagainya ya. Nah, jadi sebelumnya saya beri ilustrasi begini, Bang Julius. Kalau kita mau bicara tentang komputer misalkan ya, dalam dunia komputer, dunia IT ya, kita harus memahami dulu istilah-istilah yang ada di dalam dunia komputer.
Setidaknya tidak harus semuanya, tapi istilah-istilah penting. Misalkan software atau perangkat lunak, hardware, perangkat keras. Ya. Ketika dibilang perangkat keras, kalau kita tidak paham, bisa dipikirnya itu ada tang, ada martil, ada linggis, ya, ada kunci Inggris atau batu atau apa. Ataupun ketika kita bicara perangkat lunak, itu bukan berarti bantal, spon, gabus, karet, bukan. Meskipun dalam dunia sehari-hari yang namanya barang-barang lunak itu ya itu tadi. Tetapi ketika kita bicara dalam konteks komputer, kita harus paham bahwa hardware perangkat keras yang dimaksud bukan itu. Perangkat lunak yang dimaksud juga bukan seperti yang dalam dunia umum. Atau mouse ya. Mouse, tikus. Tikus di dalam dunia komputer, mouse bukan berarti binatang tikus, tapi yang dimaksud adalah kursor penggeraknya komputer atau laptop atau PC ya. Nah, ini hanya sebagai ilustrasi. Nah, begitupun ketika kita berbicara tentang tema tertentu, tema hukum ya, kita harus paham istilah-istilah hukum ada di situ. Nah, konteks kita bicara tentang biblical kontekstual atau Alkitab, setidaknya kita harus paham dulu istilah-istilah yang penting yang ada di Alkitab. Ya. Nah, kita kembali ke tadi ya. Dikasih judul di tema kali ini kita akan membahas bahwa istilah-istilah seperti orang bajingan, ya, istilah anjing, serigala, ular beludak itu istilah yang sangat biblical atau alkitabiah. Sebagaimana Yesus adalah singa dari suku Yehuda. Iblis adalah ular beludak. Murid-murid Yesus domba. Murid Yesus yang palsu, yang abal-abal, kambing. Nah, saya bisa minta tolong Bang Julius coba ditampilkan di dalam kitab Bilangan 11 ayat 4 coba. Yang terjemahan bahasa Inggris dan yang Lembaga Alkitab Indonesia. Itu terjemahan apa itu? Yang Lembaga Alkitab Indonesia yang terjemahan baru, yang biasa. Ya, itu ya. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka. Ya, jadi ada orang-orang bajingan di antara mereka. Siapa mereka itu? Ini orang-orang Israel. Di antara orang-orang Israel pada saat itu yang setelah keluar dari Mesir ya, ada orang-orang yang disebut sebagai orang-orang bajingan. Terjemahan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggrisnya coba dikasih yang bahasa Inggris. Terjemahan yang bahasa Inggris, ya itu bisa pakai now the mixed multitude. Ya, ada juga yang menyebutnya the rebel. Ya, rebel itu orang-orang kurang ajar atau orang-orang pengacau. Ya, mixed multitude, orang-orang yang nyampur. Nah, jadi ini ada hubungannya dengan orang-orang yang mempercampurkan antara kebenaran dan ketidakbenaran. Maka disebut mixed multitude ya. Jadi percampuran antara kekafiran dengan bangsa Israel. Jadi antara ajaran dari Allah dengan ajaran-ajaran kafir. Maka ini campur baur. Nah, mengapa guru-guru pengajar Trinitas, bukan hanya di video yang di salah satu video saya terdahulu, saya membahas tentang ada yang judulnya Gracia Pelo ya. Bajingan muridnya Bambang Nursena. Kemudian banyak orang marah, banyak orang stres ya, orang kebakaran jenggot ketika saya menyebut guru-guru palsu seperti Gracia Pelo sebagai orang bajingan. Ya. Tetapi kalau orang memahami istilah ini Alkitabiah, maka orang bisa paham bahwa kelompok yang mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan, ya, mencampur adukkan antara ajaran Allah dengan ajaran kafir, ini layak disebut sebagai orang bajingan, mencampur adukkan. Nah, Trinitas ya, jadi bukan cuma Gracia Pelo sebenarnya. Semua guru-guru pengajar Trinitas itu mencampur adukkan antara kebenaran Alkitab yang mengatakan Allah itu esa, Allah itu satu. Kemudian dicampur dengan budaya-budaya kafir sehingga menjadi satu tapi tiga. Tiga tapi satu atau tres personae una substantia atau tritunggal atau trinitas.
Jadi ajaran Trinitas ini adalah percampuran antara ajaran dari Alkitab bercampur baur dengan ajaran-ajaran pagan Yunani, Romawi, Persia, Mesir, dan lain-lain. Sehingga menjadi satu Allah dalam 3 pribadi. Satu Allah dalam 3 persona. Ini mencampurkan antara ajaran yang benar dengan ajaran yang batil. Sehingga sikap-sikap seperti ini layak disebut sebagai sikap seperti Bilangan 11 ayat 4 tadi. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka. Itu di perjanjian lama. Kalau tidak mau pakai istilah bajingan, kita bisa pakai istilah-istilah di dalam perjanjian baru. Di perjanjian baru cukup keras juga. Yesus dan para rasul menyebut guru-guru palsu sebagai ular beludak, anjing, serigala. Ya, ini ada banyak ayatnya. Bukan 1, 2, tapi ada banyak ayatnya. Nah, adalah hal yang sangat disayangkan jika orang-orang ada menganggap bahwa kalau kita pengikut Kristus, orang Kristen harus selalu berbicara kata-kata yang terkesannya santun, terkesannya sopan ya. Jadi kalau misalkan kita disolimi mungkin kayak Pak SBY gitu ya. Saya disolimi. Saya disolimi. Sopan, santun ya. Ternyata juga kelakuannya juga nggak beres juga ya. Nah, Yesus tidak seperti itu. Coba ditampilkan Bang Julius ayat Lukas 13 ayat 32. Ini kata-kata Yesus. Lukas 13 ayat 32. Lukas 13 ayat 32. Mulai dari ayat 31 sampai 32. Perkataan Yesus dalam Injil Lukas 13 ayat 31 sampai 32. Bisa ditampilkan Mas Julius? Ini salah satu contoh saja ya, masih banyak ayat-ayat yang lain. Coba saya baca ya. Ayat 31 sampai 32. Nanti di 32-nya terjemahan Alkitab biasa ya. Pada waktu itu datanglah orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Ya, jadi Herodes mau membunuh Yesus. Selanjutnya, jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si bapak itu." Bukan. Yesus tidak bilang si bapak itu, si raja itu, si Herodes itu. Tidak. Tapi dikatakan apa oleh Yesus? Si serigala itu. Nah ya. Jadi Raja Herodes oleh Yesus disebut sebagai apa? Serigala itu. Saya kasih apa ini namanya? Perbandingan saja ya. Ini tidak ada maksud lain, hanya percontohan. Beberapa tahun yang lalu di Indonesia kita punya presiden yang oleh sebagian orang, presiden yang sok sopan, sok santun, saya tersolimi, saya harus sopan ya. Presiden yang itu oleh beberapa orang disebut sebagai kebo, si kerbau. Si kerbau ya, itu presiden. Nah, Yesus menyebut raja, ya kalau zaman sekarang kan negara kita bukan dipimpin raja tapi presiden. Itu ya seperti itu. Kalau zaman beberapa tahun yang lalu ada orang menyebut salah satu presiden kita sebagai si kerbau karena kelakuannya yang penuh kemunafikan, sok sopan, sok santun, saya tersolimi, saya harus sopan ya. Presiden yang itu oleh beberapa orang disebut sebagai kebo, si kerbau. Si kerbau ya, itu presiden. Nah, Yesus menyebut raja, ya kalau zaman sekarang kan negara kita bukan dipimpin raja tapi presiden. Itu ya seperti itu. Kalau zaman beberapa tahun yang lalu ada orang menyebut salah satu presiden kita sebagai si kerbau karena kelakuannya yang penuh kemunafikan.
Yesus juga di zamannya menyebut Raja Herodes sebagai serigala. Ya, ini raja loh. Pimpinan tertinggi loh, disebut sebagai serigala. Dan inilah kata-kata Yesus yang tegas. Yesus memang sangat sopan, sangat santun, sangat lemah lembut kepada orang-orang yang perlu disopani, orang-orang yang perlu disantuni, orang-orang yang perlu dilemah lembuti. Tapi kepada guru-guru palsu, Yesus tegas. Ya, Yesus menyebut mereka sebagai anjing, ular bludak, kuburan di labur putih, dan ada juga serigala. Serigalanya aja ada 3 macam kalau istilahnya Yesus. Ada serigala buas, serigala berbulu domba. Ya. Jadi istilah-istilah seperti ini harus dipahami buat siapapun kita yang mau masuk dalam dimensi atau dalam biblical kontekstual. Jadi dalam konteks Alkitab ya. Harus jelas ini istilah-istilahnya. Jadi siapapun yang nggak berani ngaku Kristen, apalagi mengajar lewat media sosial, lewat ceramah, lewat khotbah, harus memastikan dirinya ada di posisi mana. Apakah sebagai domba, sebagai kambing, atau jangan-jangan sebagai ular bludak, serigala. Serigalanya bisa serigala buas, bisa serigala ganas, bisa juga serigala berbulu domba. Nah, ini semua istilah yang ada di Alkitab. Jadi kira-kira seperti itu, Bang Julius ya. Jadi orang jangan keluar konteks dari Alkitab. Kita bicara Alkitabiah ini harus jelas, lurus. Jangan kemudian dibawa-bawa. Beberapa waktu yang lalu di video-video saya juga sempat menyebut Deki Gadas, ya, guru palsu yang sudah jelas memfitnah saya, memfitnah Beni Irawan, memfitnah teman-teman saya semua. Ya. Maka saya sebut Deki Gadas sebagai guru palsu. Kamu serigala, Deki Gadas. Kamu dokter serigala, saya bilang gitu. Kemudian dia marah dan dia katanya mau menuntut, mau memenjarakan saya. Saya langsung bilang, kamu ini ngerti Alkitab apa enggak? Kamu sudah jelas-jelas pemfitnah dan penipu, penebar hoax, penebar kebohongan publik ya. Kamu mau minta disebut apa? Tinggal pilih di Alkitab. Ada orang bajingan, ada serigala, ada kuburan di labur putih, ada babi, ada anjing. Ini memang sebutan untuk orang-orang itu. Kalau Anda taat kepada Yesus sesuai dengan ajaran Yesus, Anda layak disebut mbek, ya, domba. Kalau palsu, kambing. Kalau guru palsu, yaitu tadi serigala, ular bludak, dan sebagainya. Baik, sekian dulu. Oke. Nah, saya mau nanya nih, Bang Transonal. Bang Transonal melihat ini gimana? Ini kan lagi hot sekarang Joshua Tewu lawan Mangapul Sagala ya. Yang dua-duanya kalau saya lihat dari Bang Transonal pasti bilangnya dua-duanya kan guru-guru palsu, sama ya. Bang Transonal lihatnya gimana nih? Ya, makanya saya di beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu kalau nggak salah, videonya Beni Irawan menanggapi Pak Pendeta Mangapul Sagala. Sagala itu kan salah satu marga terhormat di mana itu ya? Batak. Batak ya. Nah, ini kelakuan Mangapul ini mempermalukan, sehingga saya ganti, saya kasih tanda kutip, Mangapul serigala berbulu domba. Jadi kelakuan Pak Mangapul ini sudah seperti serigala berbulu domba, bukan sagala lagi ya. Tapi serigala lebih cocok. Itu aja sih komentar saya. Oke, mungkin saya kasih kesempatan dulu untuk, ini ada teman baru ya. Ini Bang Sijabat. Bang Sijabat ini kemarin ngaku dapat SK dari Yesus untuk memberitakan Injil soalnya. Ya, terima kasih. Bang Sijabat ya, silakan. Nah, jadi kalau saya lihat judul kita nih, istilah-istilah itu ya yang tertulis dalam Alkitab ya. Sebenarnya istilah itu mengacu kepada sifat manusianya sebenarnya. Jadi tidak ada yang salah di situ karena dalam istilah itu sangat jelas makna dari nama itu gitu loh. Istilah itu tujuannya apa? Karena tidak mungkin kita menyatakan penjahat seorang domba, padahal domba itu adalah binatang yang penurut kan gitu kan. Tidak mungkin dibilang domba, pasti dibilang serigala karena serigala lah yang suka menerkam, ya kan, tanpa melihat pandang bulu dia baik apa jahat ya diterkam semua kan gitu.
Karena iblis juga sama, iblis itu tidak memandang manusia itu jahat apa baik, bagaimana caranya dia untuk menarik kita kepada kubunya dia gitu kan, supaya mengikuti dia, supaya nanti di akhir zaman nanti banyak teman-temannya dia nanti di neraka kan. Makanya kalau seandainya manusia bisa mengerti dengan firman yang sebenarnya di jalan yang lurus, maka iblis pun akan sangat-sangat mungkin dia menangis Bombay kalau dia tidak bisa menarik manusia itu sebagai rekannya dia gitu. Begitu saudaraku. Jadi sedikit lagi untuk masalah Joshua Teu sama menghapus segala yang suka mensesat-sesatkan orang sama seperti Dr. Deki, saya sendiri mengatakan seperti ini. Itulah orang-orang Kristen yang masih kurang memahami firman Tuhan. Sebab kenapa saya berkata seperti itu? Di saat dia menyesatkan orang, di saat dia menghakimi seseorang, maka orang lain akan menghakimi dia. Sebab firman Tuhan juga sudah berkata, janganlah kamu menghakimi sesamamu. Sebab manusia tidak pantas untuk menghakimi sesama manusia. Karena penghakiman yang sesungguhnya itu nanti ada di akhir zaman, ditentukan oleh Sang Kuasa. Seperti itu. Oke, ini Bang Sijabat artinya setuju ya kalau orang-orang seperti mereka ini dipanggil serigala juga ya. Kalau saya sih tidak mau saya menyatakan mereka serigala, cuman kalau saya sifatnya selalu meminta kayak menghapus segala, Dr. Deki, mungkin Pak Joshua Teu, selalu saya minta apa sama mereka? Mari kita uji kebenaran firman yang kamu imani. Mari kita uji, biar kita tahu kebenarannya. Tanpa kita harus menyesatkan orang lain. Jangan kita berkata merasa paling benar, padahal diuji lari dari jalurnya gitu loh. Oke, tumben nih Bang Sijabat agak bagus hari ini. Saya terkejut juga nih, shock. Oke. Makasih Bang Sijabat. Mungkin saya lanjut ke Bang Alayubi atau Bang Frans mau tanggapi Sijabat. Ya, terima kasih ya. Saya berikan komentar sedikit ya. Bang Julius, tolong ditampilkan Yohanes 7 ayat 24. Injil Yohanes 7 ayat 24. Jadi kita bicara konteksnya ini Alkitab ya. Saya pewarta Injil, saya wartawan mengabarkan hal-hal terkait dengan Alkitab ya. Jadi bukan asumsi-asumsi, tapi kita bicara Alkitabiah. Maka perlu selalu ada menampilkan ayat. Yohanes 7 ayat 24. Ya, seringkali kita mendengar kutipan Yesus di dalam Injil Matius mengatakan, jangan kamu menghakimi jika tidak mau dihakimi. Ya. Karena ukuran apa yang kamu ukur kepada orang, itu akan diukurkan kepadamu. Tapi keluarkan dulu balok dari matamu, baru kamu boleh melihat selumbar di mata saudaramu. Itu kata Yesus. Konteks jangan menghakimi dalam Injil Matius ya. Sekarang di Yohanes 7 ayat 24 ini, Yesus sendiri berkata, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak. Tetapi hakimilah dengan adil. Jadi boleh kita menghakimi orang, sangat boleh. Tetapi harus adil. Ya, maka di Injil Matius, Yesus mengatakan, jangan dulu kamu melihat selumbar di mata saudaramu. Apalagi ini kalau ada yang nonton ini orang-orang yang ngaku Kristen, orang-orang gereja ya, saya hanya menyampaikan perkataan Yesus. Jangan kamu melihat selumbar di mata saudaramu. Tapi keluarkan dulu balok dari dalam matamu. Baru kamu bisa melihat dengan jelas kekeliruan orang-orang lain. Nah, maka kita bisa menghakimi dengan adil kalau kita berani membongkar kebobrokan kelompok kita dulu, bahkan membongkar kebejatan kelakuan diri kita sendiri. Baru kita boleh melihat kekeliruan orang lain. Nah, bagi orang-orang gereja, teman-teman yang mengaku-ngaku Kristen ya, saya menghimbau pada kesempatan ini, jangan terlalu sering mengkritik agama lain, agama Buddha,
agama Hindu, agama Islam, dan agama-agama lain. Sebelum Anda dan saya berani membongkar kepalsuan-kepalsuan, kesesatan-kesesatan, kebobroan-kebobroan, hoax-hoax, dan penipuan-penipuan yang ada bertebaran di dalam agama Kristen sendiri. Ya, kalau sudah berani membongkar kebobroan-kebobroan gereja yang penuh kemunafikan, berani terus terang mengatakan kesesatan dogma-dogma gereja tertentu, sudah berani terang-terangan membongkar kesesatan kelompoknya sendiri, baru bisa melihat selumbar di dalam agama lain. Nah, maka Yohanes 7 tadi mengatakan, jangan menghakimi menurut apa yang nampak, tapi hakimilah dengan adil. Bagaimana kita bisa menghakimi dengan adil? Kita harus berani melihat balok di depan mata kita sendiri. Kita harus berani melihat, kalau dalam, itu kan kata-kata Yesus, kalau dalam peribahasa bahasa Indonesia kan juga ada. Kuman di seberang lautan tampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak tampak. Ya, itu sama seperti perkataan Yesus nanya, ya. Wah, jangan terlalu sering kita melihat kesalahan-kesalahan orang lain, kesalahan-kesalahan kelompok lain, sebelum berani menelanjangi kebejatan-kebejatan pribadi kita, kebobroan-kebobroan pribadi kita. Kita berani mengakui segala dosa-dosa dan kemunafikan kita, baru kita bisa melihat selumbar di mata orang lain. Nah, kemudian soal sebutan kitab, tadi disinggung ya, ada Joshua Tewu, kemudian Mangapul Trigala, dan yang lain-lainnya. Jadi menyebut sesat itu sebenarnya sangat alkitabiah, ya. Sangat biasa banget di Alkitab. Ya. Sesat itu kan berarti keluar jalan. Yesus sendiri banyak menyebut orang sesat. Bahkan muridnya Yesus ketika ditegur oleh Yesus, kamu sesat. Jadi muridnya Yesus sendiri oleh Yesus ditegur, kamu sesat, bro. Itu sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kamu sesat. Jadi istilah sesat itu biasa. Nah, masalahnya adalah ketika Bambang Nursena, Gracia Pelo, Deki Gadas, dan guru-guru pengajar Tritunggal menuduh saya, teman-teman saya, Beni Irawan, orang-orang Unitarian, juga teman-teman Saksi Yehova dituduh sebagai sesat, sebagai bidat. Nah, tuduhan itu yang harus dipertanggungjawabkan secara alkitabiah. Kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan, maka akan kembali. Ya, jadi tuduhan itu akan berbalik kepada diri mereka sendiri. Satu contoh, ketika saya bidat sesat, karena saya tidak percaya Tritunggal. Nah, maka dengan gampang kami tinggal membalik. Saya bilang, saya percaya satu-satunya Allah yang benar hanya Bapa. Loh, dari mana saya tahu? Dari mana Unitarian tahu bahwa satu-satunya Allah yang benar hanya Bapa? Dari perkataan guru kami, yaitu Yesus Kristus. Yohanes 17 ayat 1-3. Bapa, engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Nah, jadi ukurannya firman Kristus. Siapapun boleh menuduh saya sesat. Dan saya juga bisa menuduh orang sesat. Tetapi ketika kita tidak bisa membuktikan tuduhan kita, maka kita masuk dalam kategori anjing, serigala, ular beludak, orang bajingan, ya, pekerja-pekerja curang. Tapi ketika kita mengatakan, saya mengatakan misalkan Deki Gadas pemfitnah, saya bisa berikan bukti. Saya mengatakan Bambang Nursena penebar hoax, telah menebarkan kebohongan publik, kemudian penghasutan rakyat, saya bisa buktikan. Sejak puluhan tahun yang lalu Bambang Nursena menghasut banyak orang untuk membenci kelompok Saksi Yehova. Bambang Nursena menulis buku, membuat seminar untuk membuat komunitasnya benci terhadap orang-orang Unitarian. Dan hasutannya sukses. Meskipun belakangan ini dia bergelar sebagai doktor ahli hukum, ya. Bambang Nursena itu doktornya ahli hukum. Tapi kelakuannya, track recordnya kita bisa lihat. Dia menghasut banyak masyarakat, sehingga hari ini di Indonesia, banyak orang yang sudah kemakan hasutan dari Bambang Nursena, termasuk muridnya yaitu Gracia Pelo. Sehingga ikut-ikutan menuduh Unitarian bidat, Unitarian sesat, Unitarian tidak alkitabiah. Nah,
hasutannya itu berhasil. Sehingga sampai hari ini, saya, Beni Irawan, dan teman-teman saya yang unitarian, yang menolak Trinitas semua, termasuk kawan-kawan kita di kelompok Saksi Yehova, ini dituduh sebagai sesat, bidat. Ini akibat dari hasutan orang-orang seperti Bambang Nursena, Gracia Pelo, dan teman-temannya. Dan inilah orang-orang bajingan, orang-orang yang mencampur adukkan kebenaran Allah dengan kebenaran kafir, kemudian diklaim sebagai ajaran Alkitab. Baik, silakan dilanjut. Ada yang mau berbicara lagi? Oke, saya izin sebentar, ini cuma sebentar ya Bang Fran ya. Terima kasih waktunya. Terima kasih HMC waktunya ya. Saya duluan. Mungkin setelah pertanyaan ini saya berangkat ke masjid. Ini sebetulnya begini Bang Fran. Bang Fran ini boleh menjawab dan gitu kan. Dan mohon maaf apabila pertanyaan saya ini agak melenceng dari topik gitu kan. Nah, teman saya ini si Jabat ini kemarin ya kemarin kalau nggak salah Bang Fran, dia berpemahaman ya, dia berpemahaman bahwasanya pada saat Yesus dikandung oleh Maria ya, bapaknya Yesus itu juga ikut dikandung di dalam perut Maria, dan pada saat melahirkan bapaknya itu juga ikut dilahirkan. Ini menurut Bang Fran seperti apa, Bang? Silahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaan itu mewakili orang-orang lain ya, yang bertanya serupa dengan itu. Jadi Allah Bapa adalah Yesus Kristus. Maka ketika Allah Bapa mau menyelamatkan manusia, dia menjadi bayi, masuk ke rahimnya Maria. Ya. Inilah salah satu ajaran hasil dari asumsi pola pikir manusia yang tidak mengerti kitab suci. Sudah sangat jelas di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama dikatakan Allah, God is not a man. Allah bukan manusia, bukan laki-laki. Allah bukan anak manusia. Tetapi kalau orang tidak memahami ayat-ayat seperti ini, maka bisa berasumsi liar. Dikatakan Bapa, yaitu Yesus itu sendiri, atau Bapak bersama Yesus, lahir, masuk di rahimnya Maria, dikandung di dalam rahimnya 9 bulan, keluar kemudian berubah menjadi manusia, pura-pura jadi manusia, ya. 100% manusia, 100% Allah. Nah, ini semua doktrin-doktrin hasil dari imajinasi kesesatan pikir manusia yang tidak mengerti kitab suci. Jadi orang sesat ada, kalau menurut Yesus adalah, Yesus berkata, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Itu tertulis ya di Injil Matius. Jadi orang sesat adalah orang tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Nah, dianggap Allah kuasa itu menjelma menjadi manusia. Padahal kitab suci mengatakan Allah mengutus, Allah mengirim utusannya, bukan menjelma jadi manusia. Ya, sebentar saya mau luruskan ini. Sebentar ya, Bang. Jadi gini, waktu Allah turun dalam rupa manusia, yang berubah jadi manusia itu bukan Allahnya. Allah itu tetap roh. Yang berubah itu adalah firman-Nya yang menjadi manusia. Ya kan? Makanya waktu Yesus disalibkan dia berkata apa? Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Makna dari anak di situ bukan berarti anak secara manusia kita pada umumnya, ibu di situ pada umumnya. Anak di situ menyatakan anak dalam daging. Ibu di situ artinya apa? Ibu. Kenapa Yesus berkata inilah ibumu? Bahwa Yesuslah yang menyertai Bunda Maria, hidupnya Maria. Karena apa? Yesus itu adalah Allah sendiri, rohnya. Ya. Makanya banyak ayat yang mengatakan Yesus berkata bahwa supaya kamu percaya bahwa akulah dia. Banyak kata-kata kiasan yang diucapkan Yesus yang perlu kita maknai sebenarnya di situ. Jadi bukan berarti contohnya Yesus itu Bapak itu anaknya Maria, bukan. Yang dikatakan anak di situ yaitu tubuhnya, firman yang menjadi manusia itu. Hanya perantara, itu pun hanya perantara. Sedikit pun dari bagian tubuhnya Maria tidak ada yang masuk ke dalam
tubuhnya Yesus di situ. Hanya perantara sebagai penggenapan pengajarannya, penggenapan ajaran. Ada makna itu semua. Makna kenapa Yesus itu lahir secara manusia seperti kita, itu punya makna pengajaran firman. Artinya apa? Supaya Tuhan Yesus mencontohkan, beginilah manusia pada umumnya. Semua manusia lahir ke dunia, ya kan? Di saat dia nanti udah lahir, dewasa, harus mengikuti firman-Nya. Di saat mengikuti firman-Nya, di saat dia mati, meninggal, maka dia akan dibangkitkan hidup kembali pada akhir zaman dan akan naik ke dalam surga seperti yang Tuhan Yesus contohkan. Itu penggenapan firman semua. Bukan ujuk-ujuk dia itu kenapa harus melalui kelahiran. Bisa aja Allah itu turun ke dunia langsung berupa jadi manusia. Kalau kita membaca di Keluaran itu ya, waktu kejadian bertemu dengan Abraham, yang dikatakan itu ada 3 orang di situ. Dan saya menyatakan satu Allah di situ, ada 2 malaikat di situ. Memang secara detail di situ nggak dijelaskan di dalam firman itu. Jadi yang Bang Ayubi bilang tadi, ya kan, bukan berarti Bapak itu anaknya Maria, bukan. Yang dikatakan anak itu adalah anak tubuhnya Yesus. Kalau Allah itu tidak pernah dibilang anak, dia tetap Bapa, dia tetap Allah, tetap Tuhan. Seperti itu. Baik, saya tanggapi ya. Saya akan tanggapi argumen tadi. Intinya, Yesus utusan Allah atau Allah itu sendiri. Menurut banyak guru-guru Trinitas, termasuk Anda, ya Bang, Anda kan ingin pokoknya Yesus harus Allah. Saya tahu pemikiran Anda. Ya. Tetapi Alkitab berkata, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengirim anaknya. Ayat 17, Allah mengutus anaknya. Jadi yang datang jadi manusia adalah utusan Allah. Bukan Allah menjelma jadi manusia. Ya, ini harus tegas dikatakan. Nah, siapa Allah yang benar? Kalau Anda seorang pengikut Yesus, Anda harus percaya betul kata-kata Yesus. Yohanes 17 ayat 1 sampai 3. Yesus sudah terlalu jelas, terlalu terang benderang memberitahu seluruh dunia. Yohanes 17 ayat 1 sampai 3. Bapa, engkaulah ton monon aletinon theon. Engkaulah satu-satunya theos yang benar. Ya, jadi mau theos Yesus, theos Musa, Musa juga disebut theos ya, atau Elohim ya. Iblis di 2 Korintus 4 ayat 4 juga disebut theos ya. Kemudian hakim-hakim di perjanjian lama juga boleh disebut Allah. Para malaikat juga bisa disebut sebagai para Elohim. Mazmur 82 ayat 1, ayat 6 dan lain sebagainya. Banyak sekali di Alkitab itu pihak-pihak yang bisa disebut sebagai theos atau Elohim atau God atau Allah atau ilah. Banyak. Di mana ayatnya? 1 Korintus 8 ayat 6. Memang ada banyak yang disebut theos, baik di sorga maupun di bumi. Jadi ada banyak. Jadi Anda mau nyebut Yesus sebagai theos, silakan. Yesus sebagai Allah, silakan. Sebab penerima dan penyampai firman dalam Yohanes 10 ayat 34 sampai 35 ditulis memang penerima dan penyampai firman boleh disebut theos. Maka Musa dalam Keluaran 7 ayat 1, Musa juga disebut Elohim atau Allah. Tetapi ingat kata-kata Yesus, Yohanes 17 ayat 1 sampai 3. Bapa adalah satu-satunya theos yang benar. Ulangan 10 ayat 17. Yahweh adalah Elohim dari segala Elohim. Kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia, Yahweh adalah Allah dari segala Allah. Jadi Allah yang benar, Allah yang sejati, hanya Yahweh. Yeremia 10 ayat 10. Yahweh adalah Allah yang benar. Nah, jadi Anda mau nyebut Yesus sebagai firman Allah, silakan. Anda mau nyebut Yesus sebagai anak domba Allah, silakan. Sebagai raja, silakan. Sebagai imam, nabi, rasul, juru selamat, silahkan. Tetapi ketika orang berkata bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa yang menjelma jadi manusia,
ini melampaui yang ada tertulis. Ini bukan ajaran kitab suci. Ajaran kitab suci jelas. Yang jadi manusia itu utusannya. Buktinya setelah Yesus mati, Yesus terangkat ke surga. Yesus di surga ada 15 ayat. 15, bukan 5 tapi 15. 5 tambah 5 tambah 5. 15 ayat di Alkitab mengatakan Yesus di surga ada di sebelahnya Allah. Yesus ada di mana? Di sebelahnya Allah. Ada 15 ayat mengatakan Yesus di surga ada di sebelahnya Allah. Itu sebabnya kalau kita baca dari dalam kitab Wahyu, Wahyu 1 ayat 1, pasal 1 ayat 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi kitab Wahyu sejak pasal 1 ayat 1 sudah diberitahu bahwa wahyunya Yesus itu berasal dari Allah. Nah, Wahyu 3 ayat 12. Ini perkataan Yesus, saya bacakan ya. Bukti bahwa Yesus di sorga, Yesus memiliki Allah. Yesus bukan Allah itu sendiri. Allah adalah yang di sebelahnya Yesus. Yesus adalah yang di sebelahnya Allah. Wahyu 3 ayat 12. Tolong ditampilkan Mas Julius. Wahyu 3 ayat 12. Ya, ini untuk membantah, mengkoreksi, menyatakan kesalahan orang-orang yang masih ngotot berkata Yesus ya adalah Allah itu sendiri. Nah, kalau kita memperdebatkan Yesus saat jadi manusia, sebelum jadi manusia itu panjang lebar nanti. Tapi kita lihat saja Yesus setelah di surga, setelah bukan manusia, dia bagaimana? Dalam 15 ayat Alkitab dikatakan Yesus ada di sebelahnya Allah. Salah satunya di Kisah 7 ayat 55, Kisah 7 ayat 56. Dan sekarang kita lihat di Wahyu 3 ayat 12. Mana tadi ayatnya? Wahyu 3 ayat 12. Ini perkataan Yesus. Barang siapa menang. Kata-kata Yesus ya. Ia akan kujadikan soko guru. Soko guru itu tonggak. Kalau di rumah ada tiang soko guru itu tiang tonggak utama rumah ya. Jadi barang siapa menang ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Di dalam bait sucinya siapa? Di dalam bait sucinya Allahnya Yesus. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, kata Yesus ya. Jadi Yesus di surga punya Allah. Nama kota Allahku. Yaitu Yerusalem baru. Yang turun dari surga dari Allahku. Dan namaku yang baru. Jadi namanya dia yang baru bukan Yesus lagi. Bukan bermakna Yahweh, Yehosua. Yahweh menyelamatkan lagi. Dia tidak kita panggil Yesus lagi nanti. Namanya akan baru. Tetapi ketika dia memiliki nama baru di surga, dia tetap memiliki Allah. Jadi sangat keliru, sangat sesat jika orang mengatakan Yesus setelah di surga jadi Allah yang maha kuasa lagi. Ini sesat. Bang, sesat. Sedikit, Ya, Bang, sedikit saya boleh saya sedikit kasih penjelasan? Tunggu biar beres dulu. Oke, dari Bang Fransonal udah beres belum, Bang? Belum. Saya mau beritahu teman-teman ya. mengajarkan Trinitas ya, seperti Bang siapa yang barusan itu. Jabat. Anda tidak perlu penjelasan. Anda baca Yohanes 17 ayat 1 sampai 3. Itu ayat tidak untuk dijelaskan, tidak untuk diterangkan, tapi ayat itu untuk dipercayai. Yesus bilang, satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Anda cukup percaya saja. Tidak usah ngalor ngidur, tidak usah merusak makna ayat itu. Jangan bilang satu-satunya Allah yang benar memang Bapa. Tapi Yesus juga Allah yang benar. Roh Kudus juga Allah yang benar. Itu penipuan publik. Yohanes 17 ayat 1 sampai 3. Tidak butuh penjelasan dan penerangan apapun. Hanya butuh dipercaya dan ditaati. Jadi saya wartawan Injil. Saya bukan pendebat, saya tidak ngajak orang berdebat, tapi saya mewartakan, saya memberitakan kebenaran Alkitabiah. Percaya orang mau percaya kata-kata saya atau tidak percaya silakan. Itu bukan masalah saya, itu masalah Anda kalau nggak percaya. Saya memberitakan kata-kata Yesus. Sekali lagi kata-kata Yesus. Menurut satu-satunya yang benar hanya Bapa.
Kalau menurut Bambang Nursena, Allah yang benar adalah Bapa, Putra, Roh Kudus, dan Anda mau percaya, silakan. Tapi saya hanya mengingatkan seluruh dunia. Kalau Anda pengikut Kristus, percayalah kata-kata Yesus. Jangan kata-kata Frans Donald Bebek. Jangan kata-kata Gracia Pelo. Jangan kata-kata Bambang Gentolet. Jangan kata-kata Deking Gragas. Jangan kata-kata Joshua Tewu. Jangan kata-kata Mengapul Sagala. Jangan kata-kata Beni Irawan. Jangan. Percayalah kata-kata Yesus saja. Kalau Yesus bilang satu-satunya Allah yang benar hanya Bapa, percayalah. Sebab selain itu semua ngawur, semua hanya asumsi dan sesat. Dan yang saya Frans Donald sampaikan adalah persis seperti perkataan Yesus. Perkataan Frans Donald bukan berasal dari dirinya sendiri. Saya mengatakan bahwa satu-satunya Allah yang benar Bapa bukan berasumsi, bukan mereka-reka, tapi saya cuman mengatakan kembali apa yang ada tertulis di Alkitab. Saya wartawan, berita wartanya sudah ada, tinggal saya sampaikan kembali bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Menurut siapa? Menurut Yesus Kristus. Anda mau percaya atau tidak, itu masalah Anda, bukan masalah saya. Baik, sekian Bang Julius. Oke, mungkin saya lanjut ke yang lain aja ya. Oke, Bang Sijabat udah. Ini ada teman yang lain, ada Bang, aduh ini saya bingung panggilnya, ini ya Bang Romo apapun jadi saya aneh. Ini namanya jadi bebek aku sayang kamu pula. Oke, jadi ada Bang Ferry juga, ada Bang DM Channel. Mungkin dari Bang DM Channel ada mau tanggapan? Bang, saya tanggapin dulu sebentar, Bang. Sebentar. Enggak, ini bukan lagi diskusi gitu, Bang. Ini lagi memang Bang Frans Donald. Enggak, biar jelasin sekali. Maksud saya gini, biar nanti nggak salah paham dengan apa yang saya sampaikan. Saya masalah juga. Ya, saya kalau ada waktu baru saya kasih. juga. Kalau masih ada waktu baru saya kasih. Kalau enggak, kita terpaksa kasih orang lain, Bang. Karena waktunya Bang terbatas. Hari ini juga. Kami juga mau Jumatan, Bang. Ini saya beruntung sekali bisa masuk. Ya, saya beruntung sekali bisa masuk ya, sebab saya ini selalu mengikuti Bang Frans Donald. Saya senang sekali dengan penjelasan dia ya. Karena saya juga banyak mengkaji tafsir ya, terutama Yesus dalam perspektif Al-Quran. Jadi murid-muridnya. Jadi saya melihat ini ajaran hampir mirip dengan golongan Hawariyun, 12 murid dari Yesus itu ya. Gini, mengenai bahasa. Memang gini, kitab itu dia bukan kasar ya, lugas namanya. Lugas ini secara secara perspektif psikologi, karena saya S2-nya psikologi ya. Dia memang ini adalah suatu metode pendidikan sebenarnya. Jadi kita menempatkan pengucapan terhadap seseorang itu ya, bagaimana dengan pengucapan itu memberikan pengajaran baginya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan ya, sombong terhadap orang sombong itu sedekah katanya. Jadi sombong terhadap orang yang sombong itu adalah sedekah katanya. Dan Al-Quran juga ya, itu kalau kita lihat dalam pengistilahan kepada orang baik dia begitu bagus pengucapannya. Contoh misalnya penggunaan kata min aja lah ya. Kalau min itu selalu disandarkan kepada hal-hal yang baik. Tapi kalau an ya sama-sama artinya sama-sama dari, tapi dia sandaran an ini kepada yang buruk. Kalau min itu yang baik. Kemudian Rasulullah juga kalau misalnya mengucapkan mulut-mulut mereka, kalau orang yang nggak baik itu dia bukan famun tapi afwaihim. Moncong mereka. Jadi dia bukan mulut tapi moncong ya. Afwahim ini isim tafdil dari famun. Kemudian kafir juga itu kan ada disebut kafirun, ada kufar ya. Kalau yang kafirun itu lembut sebenarnya. Kafirun itu jamak ya, yang lembut artinya orang kafir yang dia berlaku baik. Tapi kalau kufar ini orang kafir yang dia memerangi, yang memerangi. Tapi kalau dia yang hidup toleransi itu kafirun. Kemudian Allah juga memang nggak menyukai kata yang kasar, dalam surah Nisa ayat berapa tuh ya,
awal juz 6 itu la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Allah tuh nggak menyukai kata-kata yang kasar illa man zulim, kecuali orang yang dizolimi. Tapi ada pengecualian juga. Artinya ada pengecualian. Jadi kita Bisa nggak boleh dicepatkan nggak? berkata-kata. Sorry Bang. Bisa dicepatkan nggak biar semua kebagian? Iya, oke. Bang, mungkin saya itu aja. Saya sebenarnya surprise bisa gabung. Karena ini sebenarnya saya ngejar sholat Jumat. Tapi saya sempatkan masuk. Oke, itu aja Bang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Dem. Oke, saya lanjut mungkin Bang Ferry. Ya boleh menanggapi sedikit ya. Oh, boleh. Silakan Bang. Ya, tadi terima kasih Bang siapa itu ya yang mau sholat Jumat. Terima kasih atas tanggapannya. Ya, saya hanya memberikan komentar bahwa tadi di awal sudah saya beritahu, saya berikan sebuah ilustrasi analogi ya. Kalau kita mau bicara tentang dunia komputer, kita harus paham istilah-istilah penting. Tidak semua, tidak harus ngerti semua, tidak. Tapi istilah-istilah penting yang ada dalam dunia komputer, kita harus paham. Nah, demikian juga tadi hari ini barusan yang memberi komentar, memberi contoh ya. Di dalam Al-Quran juga ada istilah-istilah, misalkan orang-orang kafir. Jadi ini istilah, jadi kalau orang menyebut seseorang sebagai kafir, itu Al-Quran atau Qur'aniyah. Dengan Al-Quran. Kafirun juga, ada juga orang-orang beriman disebut mukmin. Ini istilah-istilah Al-Quran. Nah, harus dipahami dalam kerangka kesadaran pemahaman Artinya, tidak boleh kemudian, karena makna dari kata kafir itu, dan kalau bahasa Inggrisnya cover ya, orang yang menutup hati, menutup pikiran dari kebenaran. Maka tidak bisa kita mengatakan, jangan kamu mengkafir-kafirkan orang. Nggak bisa secara Al-Quran. Kalau mau secara bernegara, secara bangsa, budaya, ada tertentu alergi dengan kata kafir, silahkan. Tapi kalau bicara konteks Islam, harus ada kafir dan tidak kafir. Ada kafirun dan bukan kafir. Ini very clear. Jadi tidak bisa melarang orang-orang jangan ngomongin kafir, jangan menuduh orang kafir, nggak bisa. Begitupun ketika kita bicara konteks biblical, kontekstual Alkitab. Kalau mungkin di budaya tertentu, istilah baik dianggap ngeri, menyeramkan, apa kayaknya negatif banget ya. Ya silakan. Tapi dalam konteks Alkitabiah, Bilangan 11 ayat 4, istilah bajingan ini adalah orang-orang kurang ajar, orang-orang pengacau, dan orang-orang yang mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan. Jadi ini istilah Alkitab. Begitupun ketika Yesus menyebut guru palsu sebagai serigala, ular beludak, kuburan di labur putih, anjing. Ini harus dipahami dalam konteks kerangka Alkitab. Jangan kemudian baper, stres, mewek, nangis gara-gara disebut bajingan, padahal kelakuannya memang kurang ajar. Kelakuan orang-orang seperti Gracia Pelo saya sebut sebagai orang bajingan. Karena kelakuan tindak dia sendiri yang membuat dia layak disebut bajingan. Dia mencampur adukkan kebenaran Alkitab dengan kebenaran kafir. Dan kemudian dia memfitnah, memberikan penghasutan kepada banyak orang untuk membenci saya, membenci Beni Irawan, membenci Unitarian, membenci teman-teman Saksi Yehova. Kalau tidak mau disebut bajingan, saya suruh nyari kata di Alkitab yang mana. Ya, saya pakai istilah di Perjanjian Baru. Kalau kamu tidak mau disebut bajingan, hai Gracia Pelo, Deki Gadas, dan kawan-kawan, saya sebut kamu guru palsu, ular beludak, kuburan di labur putih, anjing, serigala. Itulah yang terjadi. Baik, terima kasih. Silakan lanjut. Oke, Bang Ferry, silakan Bang. Shalom. Salam sejahtera untuk semua ya. Terima kasih kesempatan. Saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh Bro Donald ya. Jadi apa yang tertulis dalam Alkitab dan apa yang Yesus katakan itu adalah benar-benar dari firman Tuhan. Tapi ada dua pertanyaan yang saya mau tanyakan kepada Bro Donald. Bisa? Boleh, Bisa, silakan. Oke, pertanyaan pertama dulu ya. Apakah Bro Donald percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan dia mati disalib, kemudian bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Kemudian dia akan datang kembali sebagai Raja. Saudara percaya tidak? Percaya kan Tuhan, pengertian Tuhan kamu yang salah, Ferry, gitu. Udah jelas kok dari awal, ini ulang-ulang gitu. Ya, saya minta tanggapan dari Bro Donald. Percaya tidak? Itu pertanyaan pertama ya. Kemudian pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah,
apakah orang yang menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan tidak mengakui bahwa dia mati di kayu salib, bangkit, kemudian naik ke surga adalah termasuk guru-guru palsu, nabi-nabi palsu? Saya kira itu pertanyaan saya, 2. Oke, silakan. Baik, saya jawab. Ya, pertanyaan pertama. Ya. Sebagaimana kita penting memahami istilah-istilah domba bagi murid Yesus, kambing bagi murid Yesus yang palsu, ular beludak bagi guru-guru palsu, serigala, anjing kuburan di Labor Putih bagi guru-guru palsu. Kita juga penting memahami istilah yang lebih penting dari istilah-istilah tadi, yaitu kata Tuhan dan kata Allah yang ada di Alkitab. Kata Tuhan yang ada di Alkitab itu beda maknanya dengan kata Allah. Ini berbeda dengan kalau kita membaca di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi jangan dicampur adukkan. Ya. Bahasa Alkitab tentang Tuhan dan Allah jangan dicampur adukkan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia karena nggak nyambung. Nanti bisa bentrok, bisa kacau. Kata Tuhan di Alkitab berasal dari bahasa Inggris Lord. Bahasa Yunaninya kurios. Siapa yang bisa disebut sebagai kurios? Abraham atau Ibrahim oleh Sarah, oleh istrinya disebut sebagai my kurios. Tuhanku. Abraham adalah Tuhannya Sarah. Itu tertulis di kitab Perjanjian Baru. Abraham adalah Lordnya Sarah. Kemudian Pontius Pilatus juga disebut sebagai Lord, sebagai Tuan atau Tuhan. Tetapi bukan disebut God atau Theos atau Elohim, bukan. Nah, jadi intinya yang ingin saya sampaikan, kalau orang belum paham kata-kata atau istilah Allah dan istilah Tuhan yang ada di kitab Perjanjian Baru, nanti pertanyaan-pertanyaannya bisa muncul kayak gini. Apakah Anda percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Sudah jelas di Alkitab, bukan 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ada banyak ayat mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Lord, Yesus adalah kurios, itu jelas. Jadi kalau ada orang bertanya lagi, Pak Frans Donald atau wartawan Injil, apakah Anda percaya Yesus adalah Tuhan? Sepertinya orang yang bertanya itu belum memahami makna dari yang dia tanyakan. Sehingga dia masih bertanya. Saya dulu pernah seminar ya, tahun 2008 atau 2009. Di gedung Muhammadiyah Jakarta Selatan. Dengan almarhum Bapak Insan Mukoginta, saya diundang. Sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya, Pak Insan memborong buku-buku saya. Ada 2 judul buku saya diborong, dibagi-bagi ke teman-temannya. Kemudian saya diundang untuk seminar. Nah, di seminar di gedung Muhammadiyah Jakarta Selatan tahun 2009 atau 2008, saya kurang ingat persisnya. Di situ saya paparkan tentang makna kata Tuhan yang melekat kepada Yesus Kristus. Dan setelah saya jelaskan panjang lebar, di depan sekitar 300 audien yang 99% adalah umat muslim, sebagian besar berjilbab. Saya tanya gini, jadi Yesus adalah Tuhan. Semua yang pakai jilbab itu mengatakan Yesus adalah Tuhan. Loh, kok bisa? Karena mereka sudah paham makna kata Tuhan yang ada di Alkitab. Bukan bermakna Allah atau sesembahan atau God. Bukan. Tapi Tuhan ada dalam bahasa Indonesia selevel dengan Gusti. Ya. Atau Tuan. Waduh, sudah mulai lari nih. Terdahulu sudah saya jelaskan. Loh, enggak, bukan. Ini penjelasan penting. Ini udah pernah kita bahas dan pernah di video sebelumnya. Anda mungkin nonton di playlist. Ya, kita ada bikin playlist khusus tentang pengajaran dari Bang Frans Donald. Dan ini jelas gitu. Ada buktinya semua lengkap. Sejarah penulisan Tuhan dari kata Tuhan juga ada gitu. Sejarahnya ada kok. Itu fakta. Betul. Tapi gini Bang. Tapi gini Pak Sijabat. Saya lanjutin biar cepat. Silakan Bang. Saya menjawab. Pertanyaan kedua belum dijawab. Pertanyaan kedua belum dijawab. Iya. Pertanyaan pertama saja belum selesai. Pertanyaan pertama belum selesai, Bang Ferry. Ini kan dipotong sama si Jabat tadi. Ya. Sekarang saya silakan, Bang. Yesus jelas adalah guru dan Tuhan saya. Ayatnya di mana? Yohanes 13 ayat 13. Iman saya sama persis dengan iman Paulus.
1 Korintus 8 ayat 6. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Bla 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 bla, dan satu Tuhan saja, atau satu Lord saja, satu Tuhan saja. Boleh saya interupsi? Boleh saya interupsi? Boleh, Pak. Boleh. Ayo, tunggu dulu. Kamu kok suka kali interupsi? Orang belum beres jelasin. Jadi sepertinya dari pertanyaan Anda belum bisa membedakan perbedaan antara kata Tuhan dan Allah. Ya. Jadi saya percaya Yesus Tuhan saya, bukan Allah saya. Allah saya sama persis dengan Allahnya Paulus, yaitu Bapa. Jadi Tuhan Bang Sijak, saya, Anda harus tahu dulu Tuhan kecil, Tuhan tulisan huruf kecil sama Tuhan huruf besar. Ini Anda nggak tahu. Itu Anda baca Alkitab, itu Tuhan tuh ada dua, satu Tuhan huruf kecil, satu huruf besar. Kalau huruf kecil itu untuk panggil Yesus, kalau huruf besar itu untuk terjemahan dari Allah atau Elohim gitu. Oh, salah, Oke, salah bro. Anda begitu. Bro, langsung saja salah. pertanyaan kedua. Langsung saja pertanyaan kedua. Oke, silakan Bang Frans. Bang, jadi pertanyaan, apakah saya percaya Yesus juru selamat? Jelas. Dikatakan di Alkitab dalam surat Yudas 25 katakan Allah yang esa juru selamat kita through him, kalau bahasa Inggris, melalui Yesus. Jadi Yesus itu adalah perantara Allah dalam menyelamatkan manusia. Ayatnya di mana? 2 Timotius 1 ayat 5. Ya. Allah itu esa, dan esa juga perantara antara Allah dengan manusia, yaitu Yesus Kristus. Nah, jadi Yesus itu perantara Allah dalam menyelamatkan. Jadi juru selamat yang asli itu hanya Yahweh, dan Yesus adalah perantara Yahweh. Kalau lebih baca di dalam kitab saya juga dijelaskan, Yahweh adalah juru selamat kita, dan Dia akan mengirim juru selamat pada orang-orang. Sudah mulai melenceng ini dari makna firman Tuhan yang sebenarnya nih. Ini kan menurut kamu yang melenceng. Anda mau percaya atau tidak percaya, silahkan. Saya menyampaikan apa yang ada tertulis di dalam Yesaya. Coba tampilkan ya. Yesaya 19 ayat 20. Ini harus tuntas. Bang Julius, ini harus tuntas ya. saya sudah paham itu, bro. Bro Donald, langsung saja pertanyaan kedua. Langsung saja pertanyaan kedua. Yesaya 12 ayat. Yesaya 19. Oke. Ayat 20. Yesaya 19 ayat 20. Ini tentang juru selamat yang dikirim oleh Yahweh. Oke. Ya. Baik, saya baca ya. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Yahweh semesta alam. TUHN yang huruf besar semua itu dari salinan dari nama Yahweh ya. Beda jadi dengan yang huruf kecil. Yahweh di tengah-tengah tanah Mesir dan tugu peringatan itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Yahweh semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Yahweh oleh karena orang-orang penindas, maka Ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Jadi juru selamat itu dikirim oleh Yahweh. Nah, Yesus adalah juru selamat yang dikirim oleh Yahweh. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengirim anaknya. Ayat 17, Allah mengutus anaknya. Jadi Yesus juru selamat jelas. Yesus adalah Tuhan. Ya, itu pertanyaan pertama. Sekarang kita ke pertanyaan kedua. Apakah orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, sebagai kurios, sebagai juru selamat, maka bisa disebut sebagai guru-guru palsu? Orang tidak percaya. Sorry bro, ada tambahan yang tidak mengakui Yesus mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga. Apakah mereka juga guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu? Itu maksud saya. Ya, itu sudah saya tulis, ya, itu sudah saya bahas di video saya di channel Wartawan Injil ya. Jadi silakan buka di channel Wartawan Injil. Saya ingin penjelasan sekarang, bro. Saya ingin penjelasan sekarang. Saya kalau penjelasan lebih jelas silakan buka di channel Wartawan Injil. Tapi penjelasan singkat pada saat ini saya katakan Yesus betul-betul mati di kayu salib. Itu tertulis di Alkitab bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ayat. Bukan. Tapi ada puluhan ayat. Yesus dibangkitkan hidup kembali. Bukan 1, 2, 3, 10 ayat. Ada lebih dari 30 ayat yang mengatakan Yesus dihidupkan kembali. Yesus dibangkitkan kembali. Nah, karena penonton channel ini ada teman-teman muslim juga. Izinkan saya mengutip ayat-ayat Al-Quran juga. Di Al-Quran juga dikatakan bahwa Isa Al-Masih pernah mati, pernah lahir, mati, dan dibangkitkan hidup kembali.
Ya, kalau pembahasan tentang An-Nisa 157 yang ditafsirkan bahwa Yesus atau Isa Al-Masih tidak disalibkan, ya, itu bisa juga di channel Wartawan Injil. Saya membuktikan bahwa An-Nisa 157 tidak mengatakan bahwa Isa tidak mati disalib, tidak. An-Nisa 157 hanya menyampaikan bahwa orang Yahudi tidak membunuh dan tidak menyalibkan Yesus. Dan An-Nisa 157 benar bahwa orang Yahudi tidak pernah menyalibkan Yesus. Sebab yang menyalibkan Yesus adalah Romawi atas otoritas dari penguasa Romawi. Dan siapa yang mengotak intelektualnya? Di dalam Alkitab dikatakan bahwa yang membunuh Yesus itu sebenarnya siapa sih? Baca Lukas 22 ayat 3. Iblis yang membunuh Yesus. Dengan cara ngomong ngojok-ngojok Yudas bersepakat dengan tokoh-tokoh agama dan kemudian eksekutornya adalah orang-orang tentara Romawi. Jadi Yesus jelas mati disalib, dibangkitkan kembali oleh Allah, dan itu tertulis baik di Alkitab dalam banyak ayat maupun di dalam kitab suci Al-Quran. Di Al-Quran yang mengatakan bahwa Isa betul-betul mati dan diangkat ke surga ada beberapa ayat. Tapi yang mengatakan bahwa Isa disalib tidak ada. Ya. Nah, itu saya jelaskan di dalam Wartawan Injil. Oke, thank you bro, itu jelas ya. Jadi jelas sekali ya. Jadi orang yang tidak mengakui lu yang nggak ngerti baca jangan nuduh orang, bahaya nih. Dari jelaskan dari awal, jangan menuduh-nuduh orang. Nanti tuduhan yang sama dikasih ke kamu kebingungan gitu. Standar yang sama. Jadi jelas ya, orang yang disalib itu. Tunggu. Jadi jelas ya. Ini saya yang tidak mengaku Yesus disalib itu adalah. Nah, ada ya. Saya terpaksa ini turunkan. Saya lanjut nih, Bang Romo, ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak saya mau tutup karena udah jam segini juga. Iya Bang, ada sedikit. Karena udah jam segini juga. Ya sedikit saja Bang. Bang Frans ini tidak percaya ya kalau Yesus itu adalah Tuhan. 104. Oke. Halo. Ya goyang-goyang dulu Bang. Goyang dompet dulu dah. Iya. Dari pertanyaannya Sama pertanyaannya Bang. Kan udah dijelasin masalah konsep Tuhan itu ini salah pengertian selama ini gara-gara LI gitu. Saya terakhir boleh? Silakan Bang Alibi. Ya, Bang, nanti kasih nomor saya sama Wartawan Injil ya. Okay. Biar WA saya nanti. Nggak ada nomor WA kamu aja nggak ada gitu. Kemarin ada saya masukin. Ini bukan coba di ini saya ya. Ini di live chat ya nomor saya. Kalau nggak ditulis deh. 0812. Tulis aja di live chat. Tulis saja. Oke. Soalnya ini banyak yang mau saya luruskan di sini. Saya ini ya Bang Fran tidak mau masuk kepada bahasan penyaliban ya. Tentang bahasan penyaliban ini memang tidak akan habis-habis antara keimanan Muslim dengan keimanan Kristen itu sendiri kan. Nah, tema lain. Ya, itu topik lain kali aja dibahas. Sekarang kita kembali. Enggak. Saya tidak masuk ke itu, Bang. Karena kan kita beda iman, tentunya kita beda persepsi kan seperti itu. Masalah penyaliban kan. Nah, yang ingin saya dapatkan lebih detail dari Bang Fran ini, yang notabene Bang Fran ini kan Unitarian, ya kan? Nah, pertanyaan ini juga sering saya ulang-ulang kepada teman-teman Kristen, ya. Bang Julius, coba tolong tampilkan, Bang Julius. Lagi. Oke, Matius 11 ayat 25, Bang Julius. Terakhir ya. Ya, ini terakhir, Bang. Saya juga udah mau siap Jumatan. Sudah saya kirim ya nomor saya ya. Ya, oke. Romo simpan ya Bang Jabat. Oh, siap. Oke. Bang Julius, kecil tulisannya, Bang Julius. Ya, saya bacakan aja deh. Oke. Saya bacakan ya. Matius 11 ayat 25. Perkataan Yesus. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah, pertanyaannya apa?
Nah, yang pertanyaan ini saya sempat pertanyakan kepada Pastor Yusuf Manubulu dan Pastor Aliuddin. Pertanyaan saya begini, Bang. Jika Yesus bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi, yaitu Bapaknya, yang saya pertanyakan adalah Yesus ini Tuhan di mana gitu. Nah, bagus pertanyaannya. Ya. Jadi saya jawab sekarang ya. Ya, langsung Bang, langsung Bang. Jadi memahami kata biru, ini saya kasih ilustrasi ya. Memahami kata biru itu bagi bangsa Indonesia umumnya berbeda dengan orang Madura. Orang Madura menyebut warnanya daun itu biru daun. Ya, tidak ada kata hijau di dalam kamus kebiasaan sehari-hari orang Madura. Semua jadi hijau, biru, semua biru. Ya. Nah, saya orang Madura, Bang. Nah, bagus, betul ya. Ini sekedar ilustrasi. Ini sekedar ilustrasi. Nah, bagi teman-teman Muslim, sobat-sobat Muslim, kalau membaca Al-Quran yang disebut sebagai Rob itu pasti yang dimaksud juga Allah atau ilah. Ya, tetapi bagi budaya Alkitab, kata Tuhan atau kata Tuhan atau kata Lord atau kata Gusti itu bisa menunjuk kepada banyak pihak. Maka jawabannya adalah Ulangan 10 ayat 17. Tolong ditampilkan Bang Yulis biar cepat. Ulangan 10 ayat 17. Jadi saya jawabnya pakai ayat ya. Ulangan 10 ayat 17. Baik, saya baca ya. Itu huruf T-U-H-A-N, huruf besar semua. Kalau itu artinya Yahweh ya. Jadi ini Tuhan dalam arti Yahweh. Saya bacakan. Sebab Yahweh ilah mula atau Allah mula. Allah segala Allah. Kalau bahasa aslinya ini nggak ada huruf besar kecil. Sama. Elohim dari segala Elohim ya. Dan Tuhan atau Tuhan segala Tuhan. Lord of Lord. Ya. Jadi Yahweh itu Allahnya segala Allah. Kalau di dalam budaya teman-teman Muslim atau hadis, mungkin yang disebut Allah itu hanya satu. Tapi di dalam Alkitab yang disebut ilah atau Elohim itu bisa banyak pihak. Maka di sini dikatakan sebab Yahweh adalah ilah atau Allah segala Allah. Jadi Allah itu ada banyak, bukan 1, 3, 10, 15 bukan, tapi ada banyak. Tapi ilah segala ilah adalah Yahweh. Dan di sini ada juga Tuhan segala Tuhan. Jadi mau Tuhan Abraham, Tuhan Yesus, Tuhan Pilatus, Tuhan Putri, Tuhan Takur, Tuhan Tanah, Tuhan ini silahkan. Nah, tapi sesuai dengan Matius berapa tadi pertanyaannya? 11 ya. 11:25. Bapak adalah Tuannya langit dan bumi. Bapak itu Tuannya Yesus. Bapak itu ilahnya Yesus. Bapak itu ilahnya segala ilah. Tuannya segala Tuhan. Saya tutup dengan ayat terakhir. 1 Korintus 15 ayat 28. Apa? Ayat terakhir menjawab pertanyaan ini. 1 Korintus 15 ayat 28. 1 Korintus 15 ayat 28. Jadi tadi kan pertanyaan Yesus itu Tuhan yang mana lagi? Ya, jawabannya ya. Ini. 1 Korintus 15 nanti teman-teman baca mulai dari ayat sekitar 20-an ya. Saya langsung saja ke ayat 28 biar cepat. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia Yesus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia. Jadi Yesus akan takluk di bawah Bapa yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah, God, Theos, Elohim, dan Tuhan. Ilah, God, Theos, Elohim, supaya Allah menjadi semua. Jadi pada akhirnya
Yesus akan takluk di bawah Allah. Jadi Yesus Tuhan yang bagaimana? Yesus adalah Tuhan yang takluk di bawah ilah. Tuhan itu Tuhan, ilah itu sesembahan. Jadi Yesus dan Yesus dan Bapa beda. Yesus itu Tuhan, Allah Bapa adalah sesembahan. Yesus akan takluk di bawah sang sesembahan, yaitu Ulangan 10 ayat 17 tadi. Yahweh adalah ilah segala ilah, Tuhan segala Tuhan. Baik, demikian penjelasan saya. Oke, udah jelas ya. Jadi cukup, saya rasa udah cukup jamnya juga, biar semua sempat beres-beres. Gimana? Terima kasih buat semuanya. Oke, makasih nih Bang Fransonal dan semua teman-teman yang udah naik ya. Jangan lupa hubungin saya ya. WA. Oh, habis itu jangan lupa ya, ini jam 6 kita ada kesaksian juga di Kisah MC ya. Oke. Makasih nih buat Bang Fransonal, Bang Alayubi, Bang Sijaba, dan teman-teman lainnya. Makasih untuk waktunya dan selamat, saya nggak tahu teman-teman udah Jumatan semua ya, tempat saya yang belum. Oke, selamat siang dan yuk selamat Jumat, selamat Jumatan nih, saya siap-siap dulu. Yuk, bye-bye. Jangan lupa WA.